Karena kenapa yang menamakan tim Cokro Digital Service, karena kita ingin mengeksplor dan memperlihatkanlah bahwa desa Cangkora ini banyak hal yang bisa dieksplor pada masyarakat luar. Maka dari itu kita lebih ke keinginan pribadi daripada anak-anak muda yang ada di Cangkora membuat tim Cangkora Digital Service ini, Pak Kades. Nah, untuk apa sih adanya ini? Kita ingin memperkenalkan, mengeksplor bahwa desa Cangkora ini sebetulnya bukan desa yang tertinggal, bahwa sebetulnya banyak potensi yang bisa kita kembangkan di desa Cangkora ini. Nah, saat ini saya langsung bertemu dengan Pak Kades Cangkora yang katanya bahwa kepala desa Cangkora ini adalah salah satu kades termuda yang berada di wilayah Kecamatan Tiga. Ini adalah Pak Asep Mulyana, selaku kepala desa terpilih yang baru di periode 2019-2025. Nah, dengan misi atau jargon yang sangat unik lah, berbeda. Yaitu kenapa berbeda? Berbeda ini kita mengartikan bahwa bersama benahi desa Cangkora ke depan. Nah, ternyata arti berbeda itu ada artinya. Artinya adalah bersama kita benahi desa Cangkora untuk ke depan. Berkaitan dengan visi misi dari kepala desa Cangkora, yaitu berbeda. Oleh karenanya kita mempunyai misi berbeda bersama benahi desa Cangkora ke depan lebih baik itu karena kita ingin menunjukkan bahwa potensi desa Cangkora itu bukan hanya tadi yang dikatakan desa Cangkora yang tertinggal, dan kita akan senantiasa membuktikan dengan kinerja kita bahwa kita insya Allah berusaha lebih baik dari yang dulu, berusaha lebih baik kita dari program-program dan perencanaan-perencanaan ke depan itu lebih baik. Kenapa kita mempunyai jargon berbeda itu seperti itu? Semua stakeholder dari semua kalangan, baik itu pemuda, terus orang tua dan sebagainya, untuk mewujudkan dari jargon berbeda itu. Jadi membentuk atau misalnya Cangkora lebih baik ke depan itu tidak hanya kepala desa saja yang akan berjalan melaksanakan, tapi semua stakeholder, unsur daripada warga masyarakat itu sendiri yang harus merojo membangun desa Cangkora ke depan. Karena ibarat lidi, kalau misalnya hanya satu orang, hanya satu lembar itu tidak akan berfungsi. Tetapi kalau misalnya kita bersama-sama membenahi desa Cangkora ini ke depan secara bersama-sama, insya Allah pertama akan lebih cepat, keduanya lebih baik karena ada masukan-masukan dari semua stakeholder ini. Oh, jadi intinya mungkin seperti ini ya Pak Kades ya. Pak Kades itu tidak hanya bahwa oh ini mah urusan desa jadi hanya petugas desa ini, tapi Pak Kades ini mengajak merangkul semua unsur elemen masyarakat, baik tokoh, pemuda dan lain-lain. Kita sama-sama nih kita benahi desa Cangkora ini. Jadi jangan pernah ada merasa canggung ya Pak Kades ketika urusan dengan aduh saya mah bukan dari petugas desa dan lain. Jangan, tapi Pak Kades mengajak bahwa ayolah sama-sama apapun itu bisa diobrolkan dan dimusyawarahkan ya maksudnya demi membangun desa Cangkora yang berbeda tadi. Ya, betul. Ada beberapa poin prioritas yang akan dilaksanakan, yang akan diprogramkan di masa kepemimpinan saya ke depan. Prioritas pertama yaitu kita akan membenahi kantor desa Cangkora sendiri. Kenapa? Yang pertama itu akan dibenahi dari dalam dulu. Internal pemerintah desa, baik itu perangkat dan kantor pelayanan publik di desa Cangkora, kita akan benahi yang prioritas pertama. Kenapa? Karena ini merupakan pandangan pertama ketika melihat kantor desa Cangkora ini bagus dan tidak, itu bisa mencerminkan ke bawahnya. Ketika kalau menurut bahasa Sunda itu
kantor desa nawe siga kieu komo deui jerona atau misalnya di lapangannya seperti apa. Makanya itu yang akan kita benahi dari internal pemerintah desa itu sendiri. Terus misalnya bangunannya kita akan renovasi yang lebih layak lah. Karena kenyamanan kita kerja di dalam ini ketika tempatnya tidak nyaman, kita juga bekerja juga tidak nyaman lah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari tempatnya sudah layak, terus staf-stafnya ini sudah seleksi dengan secara lebih baik, insya Allah ketika di tempat yang nyaman, insya Allah bekerja juga kita nyaman. Melaksanakan program setelah perbaikan dari dalam, melaksanakan program keluar atau sifatnya keluarga masyarakat itu akan lebih ngalir. Yang keduanya, karena dari segi layanan kesehatan masih kurang, itu juga merupakan prioritas kita yang akan dilaksanakan. Itu salah satunya adalah kita akan membeli kendaraan mobil layanan kesehatan. Jadi dalam waktu dekat ini Desa Cangkora akan membeli mobil layanan kesehatan, mobil ambulan, misalnya usut masyarakat Desa Cangkora nih. Dalam waktu dekat desa kita ini Desa Cangkora akan membeli mobil pelayanan kesehatan, yaitu mobil ambulan yang berdesa. Status sekarang yang sudah booming tentang masalah penyakit atau virus corona itu sendiri. Untuk warga masyarakat Desa Cangkora dihimbau bahwa senantiasa kita menjaga kesehatan, pola makan juga itu harus dijaga, lingkungan juga harus dijaga. Karena kenapa? Karena munculnya virus tersebut mungkin pertama itu harus senantiasa kita menjaga lingkungan. Selain daripada kita berinteraksi dengan orang lain yang memang bersentuhan secara langsung atau misalnya dengan hal yang lain. Tetapi saya juga menghimbau kepada warga masyarakat Desa Cangkora, jangan terlalu ini dijadikan sebuah momok yang menakutkan. Karena kalau tidak salah juga ini penyakit ini berasal dari Cina awalnya. Hal tersebut disikapi di Desa Cangkora, umumnya di Indonesia, itu jangan terlalu ditakuti sedemikian rupa. Jadi misalnya kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, tetapi itu harus dijaga dalam arti jaga kesehatan, jaga lingkungan secara lebih baik supaya kita terhindar dari hal itu, termasuk ketika kita berinteraksi dengan orang lain, supaya kegiatan-kegiatan kita yang di lapangan juga tentang pekerjaan juga tidak terputus. Ya caranya senantiasa safety kita untuk menjaga diri dari lingkungan itu sendiri. Juga karena lingkungan Desa Cangkora itu sendiri, yang pertama kita dari lingkungannya terbagi dua wilayah. Bisa dikatakan ada wilayah barat dan wilayah timur. Terlebih khusus dari warga RW 01 dan RW 7, ini lingkungannya yaitu berada di lingkungan perusahaan-perusahaan yang sifatnya ada pabrik-pabrik, yang pemilik pabrik itu sendiri merupakan rata-rata kepemilikannya yaitu warga asing. Nah, untuk warga masyarakat yang senantiasa bekerja di perusahaan-perusahaan itu senantiasa menjaga komunikasinya dengan pimpinan perusahaan supaya kita terhindar dari penyakit atau virus tersebut. Tetapi jangan terlalu ditakuti juga, karena kalau misalnya warga asing itu tidak terjangkit ya tidak akan apa-apa juga kepada warga masyarakat atau pekerjanya juga. Itu mungkin sedikit tentang virus corona itu ya. Ini merupakan visi misi atau program saya juga ke depan, bahkan ini yang prioritas juga, karena selain dari pembenahan pelayanan di kantor Desa Cangkora sendiri, kita akan menciptakan pelayanan yang itu memenuhi 5S lah, senyum, sapa dan sebagainya, itu supaya pola pelayanan kita itu diterima oleh warga masyarakat, dirasakan oleh warga masyarakat itu, pelayanan sendiri itu kalau bahasa Sunda itu tidak judes dan sebagainya. Itu yang paling penting. Pandangan pertama ketika warga masyarakat ingin tidak raut mukanya si pelayan itu sudah senyum, kan itu yang harus dilakukan. Senantiasa itu
saya instruksikan kepada staf-staf saya di pemerintah desa ini. Selanjutnya menyikapi ini juga merupakan program saya juga, yaitu pelayanan jemput bola ke warga masyarakat. Itu yang dilakukan, dan alhamdulillahnya sekarang itu kita senantiasa bersinergi dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan sebagainya, senantiasa bersinergi. Program kita pelayanan jemput bola ini senantiasa berjalan. Alhamdulillah, dulu saya pernah bilang kepada warga masyarakat desa Cangkorah bahwa saya akan melakukan pelayanan jemput bola. Yang pertama akan dilakukan itu mengenai pelayanan di bidang pembuatan KK dan KTP, gitu ya. Alhamdulillah, seiringnya berjalan waktu, saya udah kurang lebih 2 bulan berjalan menjadi kepala desa Cangkorah. Alhamdulillah, seiringnya berjalan waktu, saya berjalan 2 bulan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah melaksanakan pelayanan tersebut. Sekarang itu sudah di bidang KTP saja, kita di KTP saja kita sudah mendistribusikan sekitar 400 keping KTP kepada warga masyarakat desa Cangkorah secara cuma-cuma dan gratis. Jadi warga masyarakat desa Cangkorah itu silahkan, prosesnya banyak, maksudnya silakan mau di berkas-berkas yang akan dibuat, contoh akan membuat KK atau membuat KTP. Setelah proses daripada perekaman dan sebagainya, berkas-berkas untuk pencetakan silakan itu bisa dikumpulkan di RT atau RW, atau misalnya bisa langsung ke kantor desa, atau misalnya bisa langsung oleh pemerintah desa Cangkorah tersebut, oleh staf kami dijemput ke warga masyarakat. Langsung dijemput ke rumah. Langsung dijemput ke warga masyarakat, yaitu kita senantiasa berkoordinasi dengan RT RW supaya RT RW tersebut juga kita akan ajukan pembuatan KTP tersebut melalui kecamatan atau misalnya Kabupaten Bandung Barat. Karena sekarang alhamdulillah bukan hanya saya sebagai kepala desa, tapi warga masyarakat desa Cangkorah ini semua stakeholder warga masyarakat. Kepada warga masyarakat desa Cangkorah, ada khususnya untuk unsur daripada pemuda warga masyarakat desa Cangkorah, senantiasa coba kalian eksplor potensi-potensi di desa Cangkorah ini, dan kasih masukan untuk saya pribadi, pemerintah desa Cangkorah ini, supaya pemerintah desa Cangkorah ini lebih baik ke depan. Karena apa? Yang bisa membangun desa Cangkorah itu sendiri bukan hanya saya sebagai kepala desa, tapi warga masyarakat desa Cangkorah ini harus bisa, dan juga semua stakeholder warga masyarakat desa Cangkorah ini yang akan mendukung, yang akan merasakan baik buruknya pemerintahan desa Cangkorah sekarang. Eksplor potensi-potensi di desa Cangkorah ini supaya warga masyarakat yang lain tahu, warga masyarakat tingkat kecamatan tahu, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, bahkan dunia tahu bahwa potensi di desa Cangkorah ini lebih baik.